Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Zaragam, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Makassar yang saat ini menjalani semester 6. Jadi tujuan saya mewawancarai Ibu ini di sini untuk memenuhi mata kuliah model-model pembelajaran. Ada baiknya sebelum itu silahkan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Normalisa Susanti, guru IPA kelas 8 di UPT SPF SMP Negeri 20 Makassar. Jadi saya sudah kurang lebih 3 tahun mengajar di sekolah ini. Oke, jadi Ibu sudah lebih dari 3 tahun mengajar di sekolah ini. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Model pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dalam pembelajaran sehari-hari? Baik, jadi model pembelajaran yang paling sering saya gunakan pada pembelajaran sehari-hari yaitu model pembelajaran secara kooperatif dan discovery learning. Oke, jadi model-model pembelajaran yang biasanya Ibu gunakan itu model pembelajaran cooperative learning sama discovery learning ya? Oke, baik. Mengapa Ibu memilih model tersebut untuk digunakan sehari-hari di kelas? Jadi saya memilih model pembelajaran tersebut karena dapat meningkatkan motivasi siswa, kemudian siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran saat menggunakan kedua model tersebut, Ibu? Jadi untuk pembelajaran secara kooperatif yaitu langkah-langkahnya pertama-tama saya memberikan sedikit materi kepada siswa, kemudian memberikan tugas dengan dikerjakan secara berkelompok, itu untuk kooperatif. Jadi discovery juga hampir mirip dengan itu, cuman kalau discovery itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama identifikasi masalah atau problem statement, yang kedua tahap pengumpulan data atau data collection, yang ketiga pengolahan data atau data processing, keempat pembuktian atau verifikasi, yang kelima menarik kesimpulan atau generalization. Itulah langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran discovery. Oke, baik Ibu. Jadi yang paling sering Ibu gunakan di kelas itu di antara kedua ini yang mana, Ibu? Yang discovery learning. Oke, discovery learning. Baik Ibu. Bagaimana setting kelas diatur saat pembelajaran berlangsung untuk kedua? Jadi kelas diatur yang pertama itu tahap pertama siswa dikelompokkan. Jadi saya membagi siswa, satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 orang atau sesuai jumlah siswa yang bisa kita atur 5 sampai 6 boleh. Setelah itu memberikan arahan tentang apa yang ingin mereka kerjakan. Setelah itu memberikan siswa stimulus atau rangsangan bagaimana supaya dia bisa menemukan sendiri apa yang menjadi targetnya dalam materi itu. Setelah itu siswa membuktikan bahwa apa betul yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang ada di buku atau di sumber belajarnya. Kemudian presentasi kelompok, dan yang terakhir itu saya memberikan refleksi kepada siswa. Oke, jadi sesi akhirnya ada refleksinya di Ibu. Oke, baik. Kemudian apa saja media atau alat bantu yang Ibu biasanya gunakan? Jadi media atau alat bantu yang pertama itu adalah biasanya saya menggunakan LCD, kemudian laptop, kemudian untuk siswa saya menggunakan LKPD, kemudian dengan sumber belajarnya itu siswa bisa menggunakan HP. Oke, jadi Ibu menggunakan LKPD, HP dan sebagainya. Oke, baik. Buku bacaan juga. Oke, buku bacaan yang sudah Ibu sediakan. Ya. Oke, baik. Bagaimana responnya siswa terhadap model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk kedua model pembelajaran? Jadi respon siswa adalah siswa sangat aktif dalam menerima pembelajaran karena dengan adanya LKPD yang mereka kerjakan, siswa menjadi lebih aktif secara kerja kelompok maupun dia bisa saling bertukar pikiran antara teman kelompoknya. Oke, baik.
Apakah Ibu pernah memodifikasi model tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi siswa? Iya, pernah. Oke, jika ya bagaimana bentuk modifikasinya Ibu? Nah, yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik atau menggunakan multimedia atau video yang tujuannya itu untuk membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi memberikan video-video, gambar atau apa Animasi gitu Ibu, supaya lebih semangat, tertarik. semangat. Oke, baik. Bagaimana caranya Ibu mengevaluasi hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung? Nah, jadi saya mengevaluasi siswa itu dengan cara memberikan post-test melalui link quizzes. Berarti ada pretest juga Ibu? Iya, ada pretestnya, betul. Apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang Ibu gunakan? Nah, jadi kelebihannya yang pertama itu menumbuhkan rasa senang, rasa percaya diri, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, yang kekurangannya adalah kesulitan bagi siswa yang kemampuan kognitifnya rendah karena dia harus mengikut pada teman-temannya. Itu untuk cooperative learning ya? Iya. Untuk discovery. Oh, discovery. Oke, baik. Kalau cooperative learning itu seperti apa? Kalau kooperatif itu kelebihannya siswa dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian siswa juga menjadi lebih aktif, tapi kekurangannya masih ada saja siswa yang merasa cuek begitu saat pembelajaran. Jadi dia karena sudah mengharap ya ada temanku yang kerja. Jadi masa bodoh begitu, tapi tidak banyak. Ada sebagian kecil yang masih tidak aktif. Mungkin karena kurang motivasi Iya. motivasi belajarnya. Oke, baik Ibu. Apa saja tantangan yang paling sering Ibu hadapi saat menerapkan model-model ini, baik itu kooperatif dan discovery? Nah, jadi tantangannya ya secara umum saja, yang pertama keterbatasan waktu, karena waktu dalam pembelajaran itu IPA ada yang 3 jam, jadi 3 kali 40 menit, ada juga yang cuma 2 jam. Nah, jadi ketika ada beberapa aktivitas di LKPD itu ada yang biasa belum selesai karena kurangnya waktu. Nah, yang kedua variasi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga pengelolaan kelas yang lebih menantang. Oke, baik Ibu. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Ibu? Kalau dari Ibu sendiri? Nah, jadi cara mengatasi tantangannya yaitu saya menggunakan waktu seefisien mungkin. Bagaimana caranya supaya bisa mengatur siswa secepat, baik dalam pembagian kelompok, kemudian cara mengerjakan LKPD itu saya harus memberikan waktu 10 menit untuk pengerjaan LKPD, 5 menit untuk persentase, dan yang terakhirnya refleksi itu saya juga beri waktu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana, kan tadi Ibu sempat mention kalau setiap siswa itu bervariasi kemampuannya. Iya. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran terhadap perbedaan kemampuan atau kebutuhan siswa di kelas? Nah, jadi yang pertama itu, jadi pada saat awal proses pembelajaran itu saya bisa mengelompokkan siswa, yang mana siswa yang kemampuan kognitifnya rendah atau paling rendah, kemudian yang sedang dan yang paling tinggi. Dari situ saya mengatur siswa supaya dia bisa duduk secara berkelompok dengan teman-temannya yang kemampuannya di atas rata-rata, supaya dia bisa saling berbagi atau bisa jadi tutor sebaya bagi temannya. Baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu memanfaatkan teknologi dalam penerapan model ini? Jika ya, dalam bentuk apa? Iya, yang tadi saya bilang saya adakan pretest sebelum pembelajaran dengan menggunakan link quizzes. Iya. Kemudian post-testnya juga menggunakan link quiz dengan pertanyaan yang sama. Apakah Ibu menjelaskan dengan media presentasi PPT begitu ada. biasanya? Iya, pakai. Oke, baik. Apakah Ibu melakukan refleksi setelah pembelajaran? Ada refleksi. Jadi saya biasa memberikan kertas keynote Baik, sama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu. Pembelajaran hari ini Waalaikumsalam kalian warahmatullahi wabarakatuh. anggap Selamat sulit siang. atau bagian mana saja yang Ya, kalian baik, sebelumnya anggap sulit, atau perkenalkan, nama apakah saya kalian Nabila senang Zaragam, pada proses pembelajaran mahasiswi ini, pada Psikologi materi ini. Universitas Negeri Makassar yang saat ini menjalani semester 6. Jadi tujuan saya mewawancarai Ibu di sini untuk memenuhi mata kuliah model-model pembelajaran. Ada baiknya sebelum itu silahkan perkenalkan diri Ibu. Cocok itu Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Normalita Susanti, memang dia aktif guru karena IPA kelas 8 saling bertukar di pikiran UPT SPF dibanding SMP sendiri-sendiri Negeri atau 20 kerja Makassar. individu.
Jadi yang paling cocok itu kooperatif dan kurang lebih discovery. 3 tahun Bisa mengajar juga di dengan sekolah ini. PBL. Oke, jadi Ibu sudah lebih dari 3 tahun Ibu mengajar di sekolah. Mungkin itu tadi pertanyaan baik terakhir saya ucapkan banyak terima kasih atas model pembelajaran apa yang paling informasi yang gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, jadi tutup. model pembelajaran yang paling sering saya gunakan pada pembelajaran sehari-hari yaitu model pembelajaran secara kooperatif dan discovery learning. Oke, jadi model-model pembelajaran yang biasanya Ibu gunakan itu model pembelajaran cooperative learning sama discovery learning ya. Oke, baik. Mengapa Ibu memilih model tersebut untuk digunakan sehari-hari di Nah, kelas? jadi saya memilih model pembelajaran tersebut karena dapat meningkatkan motivasi siswa, kemudian siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Bisa dijelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran saat menggunakan kedua model tersebut, Ibu? Jadi untuk pembelajaran secara kooperatif yaitu langkah-langkahnya pertama-tama saya memberikan sedikit materi kepada siswa, kemudian memberikan tugas dengan dikerjakan secara berkelompok, itu untuk kooperatif. Jadi discovery juga hampir mirip dengan itu, cuman kalau discovery itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama identifikasi masalah atau problem statement, yang kedua tahap pengumpulan data atau data collection, yang ketiga pengolahan data atau data processing, keempat pembuktian atau verifikasi, yang kelima menarik kesimpulan atau generalization. Itulah langkah-langkah dari kegiatan pembelajaran discovery. Oke, baik Ibu. Jadi yang paling sering Ibu gunakan di kelas itu di antara kedua ini yang mana, Ibu? Yang discovery learning. Oke, discovery learning. Baik Ibu. Bagaimana setting kelas diatur saat pembelajaran berlangsung untuk kedua? Jadi kelas diatur yang pertama itu tahap pertama siswa dikelompokkan. Jadi saya membagi siswa, satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 orang atau sesuai jumlah siswa yang bisa kita atur 5 sampai 6 boleh. Setelah itu memberikan arahan tentang apa yang ingin mereka kerjakan. Setelah itu memberikan siswa stimulus atau rangsangan bagaimana supaya dia bisa menemukan sendiri apa yang menjadi targetnya dalam materi itu. Setelah itu siswa membuktikan bahwa apa betul yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang ada di buku atau di sumber belajarnya. Kemudian presentasi kelompok, dan yang terakhir itu saya memberikan refleksi kepada siswa. Oke, jadi sesi akhirnya ada refleksinya di Ibu. Oke, baik. Kemudian apa saja media atau alat bantu yang Ibu biasanya gunakan? Jadi media atau alat bantu yang pertama itu adalah biasanya saya menggunakan LCD, kemudian laptop, kemudian untuk siswa saya menggunakan LKPD, kemudian dengan sumber belajarnya itu siswa bisa menggunakan HP. Oke, jadi Ibu menggunakan LKPD, HP dan sebagainya. Oke, baik. Bacaan juga. Oke, buku bacaan yang sudah Ibu sediakan. Ya. Oke, baik. Bagaimana responnya siswa terhadap model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk kedua model pembelajaran? Jadi respon siswa adalah siswa sangat aktif dalam menerima pembelajaran karena dengan adanya LKPD yang mereka kerjakan, siswa menjadi lebih aktif secara kerja kelompok maupun dia bisa saling bertukar pikiran antara teman kelompoknya. Oke, baik. Apakah Ibu pernah memodifikasi model tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi siswa? Iya, pernah. Oke, jika ya bagaimana bentuk modifikasinya, Ibu? Yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik atau menggunakan multimedia atau video yang tujuannya itu untuk membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi memberikan video-video, gambar atau apa animasi gitu Ibu, supaya lebih semangat, tertarik. semangat. Oke, baik. Bagaimana caranya Ibu mengevaluasi hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung? Jadi saya mengevaluasi siswa itu dengan cara memberikan post-test melalui link quizzes. Berarti ada pretest juga, Ibu? Iya, ada pretestnya, betul.
eh, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang Ibu gunakan? Nah, jadi kelebihannya yang pertama itu menumbuhkan rasa senang, rasa percaya diri, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, yang kekurangannya adalah kesulitan bagi siswa yang kemampuan kognitifnya rendah karena dia harus mengikut pada teman-temannya. Itu untuk cooperative learning ya? Iya. Untuk discovery. Oh, discovery. Oke, baik. Kalau cooperative learning itu seperti apa? Kalau kooperatif itu kelebihannya siswa dilatih untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian siswa juga menjadi lebih aktif, tapi kekurangannya masih ada saja siswa yang merasa cuek begitu saat pembelajaran. Jadi dia karena sudah mengharap ya ada temanku yang kerja. Jadi masa bodoh begitu, tapi tidak banyak. Ada sebagian kecil yang masih tidak aktif. Mungkin karena kurang motivasi Iya. motivasi belajarnya. Oke, baik Ibu. Apa saja tantangan yang paling sering Ibu hadapi saat menerapkan model-model ini, baik itu kooperatif dan discovery? Nah, jadi tantangannya ya secara umum saja, yang pertama keterbatasan waktu, karena waktu dalam pembelajaran itu IPA ada yang 3 jam, jadi 3 kali 40 menit, ada juga yang cuma 2 jam. Nah, jadi ketika ada beberapa aktivitas di LKPD itu ada yang biasa belum selesai karena kurangnya waktu. Nah, yang kedua variasi kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga pengelolaan kelas yang lebih menantang. Oke, baik Ibu. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Ibu? Kalau dari Ibu sendiri? Nah, jadi cara mengatasi tantangannya yaitu saya menggunakan waktu seefisien mungkin. Bagaimana caranya supaya bisa mengatur siswa secepat, baik dalam pembagian kelompok, kemudian cara mengerjakan LKPD itu saya harus memberikan waktu 10 menit untuk pengerjaan LKPD, 5 menit untuk persentase, dan yang terakhirnya refleksi itu saya juga beri waktu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana, kan tadi Ibu sempat mention kalau setiap siswa itu bervariasi kemampuannya. Iya. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran terhadap perbedaan kemampuan atau kebutuhan siswa di kelas? Nah, jadi yang pertama itu, jadi pada saat awal proses pembelajaran itu saya bisa mengelompokkan siswa yang mana siswa yang kemampuan kognitifnya rendah atau paling rendah, kemudian yang sedang dan yang paling tinggi. Dari situ saya mengatur siswa supaya dia bisa duduk secara berkelompok dengan teman-temannya yang kemampuannya di atas rata-rata, supaya dia bisa saling berbagi atau bisa jadi tutor sebaya bagi temannya. Baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu memanfaatkan teknologi dalam penerapan model ini, jika ya dalam bentuk apa? Iya, yang tadi saya bilang saya adakan pretest sebelum pembelajaran dengan menggunakan link quizzes. Iya. Kemudian post-testnya juga menggunakan link quiz dengan pertanyaan yang sama. Apakah Ibu menjelaskan dengan media presentasi PPT begitu ada. biasanya? Iya, ada. pakai. Oke, baik. Apakah Ibu melakukan refleksi setelah pembelajaran? Ada refleksi. Jadi saya biasa memberikan kertas keynote sama siswa menempelkan di papan tulis apa pelajaran hari ini kalian anggap sulit, atau bagian mana saja yang kalian anggap sulit, atau apakah kalian senang pada proses pembelajaran ini, pada materi ini. Oke, baik Ibu. Dari pengalamannya Ibu sendiri, adakah rekomendasi model pembelajaran yang menurutnya Ibu paling cocok diterapkan di SMP saat ini? Jadi model pembelajaran yang paling cocok itu ya seperti itu tadi, kooperatif, karena ketika kita suruh anak-anak bekerja secara kelompok memang dia aktif karena saling bertukar pikiran dibanding sendiri-sendiri atau kerja individu. Jadi yang paling cocok itu kooperatif dan discovery, bisa juga dengan PBL, problem based learning. Oke, baik Ibu. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat untuk keperluan analisis saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.